Jihadi John, sebuah julukan yang tampaknya tidak berbahaya dan bahkan bisa dianggap sebagai sindiran atau karikatur, jika saja tidak ada kekejaman keji di balik asal-usulnya. Ini adalah nama yang banyak dari kita yang tumbuh di era perang global melawan teror akan ingat dengan baik, atau setidaknya pernah dengar. Mengalami ketakutan, kemarahan, dan kecemasan yang ditimbulkan seringkali disertai dengan laporan berita mengerikan tentang pemenggalan kepala dan penyiksaan terhadap orang-orang tak bersalah yang secara sadis direkam di kamera dan didistribusikan ke seluruh internet, menyebarkan jaringan terorisme dan intimidasi mereka ke seluruh dunia. Tindakan Jihadi John dan kelompok militan ekstremis Islam asal Inggris yang dikenal sebagai The Beatles mengejutkan dunia dan menandai era baru teror yang lahir dari dalam negeri. Hari ini kita akan membahas secara mendalam tentang perburuan global terhadap Jihadi John. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin berhenti sejenak dan mengingatkan Anda bahwa video-video yang diproduksi dan dibagikan oleh ISIS ini sangat mengganggu dan tidak manusiawi. Demi menghormati para korban dan keluarga mereka, serta demi kesehatan mental Anda sendiri, kami meminta agar Anda tidak mencoba menonton video-video tersebut secara online. Jaga diri baik-baik, ini adalah Wars of the World. Lahir di Al-Jara, Kuwait pada 17 Agustus 1988, Muhammad Jasem Abdul Karim Olyan Al-Dafiri pindah ke Britania Raya pada tahun 1994 saat ia berusia 6 tahun bersama adik perempuannya, Asma. Orang tua Muhammad, Jasem dan Ganaya Emwazi adalah individu tanpa kewarganegaraan yang melarikan diri dari kemiskinan dan penindasan di Kuwait, sebuah negara yang masih terguncang akibat invasi Irak pada tahun 1991 dan Perang Teluk yang dipimpin koalisi setelahnya. Setibanya di London Barat, keluarga tersebut beberapa kali dipindahkan ke rumah susun pemerintah selama beberapa tahun berikutnya, hingga akhirnya menetap di Queen's Park di wilayah Brent, London. Sekitar tahun 1996, Jasem membuka perusahaan taksi dan keluarga tersebut menyambut 4 anak lagi, Sema, Omar, Azra, dan Hana. Mohammed bersekolah di sekolah dasar gereja Inggris setempat, di mana ia tampak mampu beradaptasi dengan baik terhadap kejutan budaya masyarakat Inggris. Teman-teman sekelasnya mengingatnya sebagai seseorang yang menyukai musik es-club. Dia bermain sepak bola setiap jam istirahat makan siang dan di klub sepak bola setelah sekolah. Melalui sepak bola, dia belajar berbagai kata dan ungkapan. Seperti semua anak laki-laki, dia selalu ingin menjadi penyerang. Dia tidak terlalu pintar di sekolah, dia berada di peringkat bawah kelas, tapi dia salah satu anak yang jago olahraga. Dia populer. Kutipan selesai. Muazzi senang berbicara tentang keyakinannya, terutama di sekolah, di mana dia adalah satu-satunya muslim di kelasnya. Sebelum serangan teror 11 September Timur Tengah, budaya dan keyakinannya tidak terlalu menonjol dalam masyarakat Inggris secara umum, terutama di bidang pendidikan. Seorang teman sekelas di sekolah dasar lainnya mengingat, kutip, Muhammad berdiri saat pelajaran pendidikan agama untuk berbicara tentang Islam ketika dia berusia 8 atau 9 tahun. Dan dia menulis huruf Arab di papan tulis untuk menunjukkan kepada kami seperti apa bentuknya dan bagaimana cara membacanya dari arah sebaliknya. Dia menunjukkan kepada kami sebuah teks agama dan berbicara tentang ajaran agamanya. Bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus selama sekolah dasar. Awalnya dia hanya bisa mengucapkan beberapa kata seperti namanya dan dari mana asalnya. Kutipan selesai. Dijuluki Mo kecil karena posturnya yang mungil, dia kemudian melanjutkan studi di sekolah menengah Quentin Kynaston di London Utara, yang pada saat itu dianggap sebagai akademi yang luar biasa. Namun disinilah Muazzi mulai mengalami perundungan, diskriminasi, dan isolasi.
Beberapa mantan teman sekelas mengklaim bahwa hanya 2 tahun setelah mulai bersekolah di Quentin Kiniston, pada usia 13 tahun Mohammed bergabung dengan sebuah geng. Sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan kepribadian, kutip, pria yang sangat pemalu dan gugup yang bahkan tidak berani berbicara, tutup kutip. Dan dia segera membuat orang tuanya yang muslim marah dengan berpakaian seperti anak-anak gaul, mengenakan celana jeans pinggul rendah, topi baseball, dan hoodie. Dan kemudian mengisap narkoba, minum minuman keras, dan bertindak dengan kekerasan terhadap anak laki-laki lain. Namun, beberapa siswa lain menggambarkan hal yang sangat berbeda, yakni gambaran seorang remaja, kutip. Begitu pemalu sampai-sampai dia hampir tidak berbicara dengan siapapun. Para gadis menganggap dia aneh dan berusaha menjauh darinya. Dia berjalan dengan kepala tertunduk dan bahu membungkuk. Dia tidak punya kepercayaan diri dan selalu terlihat sangat gugup. Alih-alih terlihat keren, dia justru menjadi bahan lelucon yang selalu dijadikan olok-olok oleh semua orang. Kutipan, staf pengajar di sisi lain, meskipun umumnya kurang memahami pengalaman para siswa, membanjiri Muazzi dengan pujian, mengenang, kutipan, seorang anak laki-laki yang sangat baik dan menyenangkan. Seorang pemuda yang rajin dan bercita-cita tinggi yang berhasil masuk ke universitas yang ia inginkan. Saya tidak bisa cukup menegaskan bahwa dia bukan kekhawatiran besar bagi kami. Tutup kutipan. Meskipun mereka mengakui bahwa dia mengikuti sesi manajemen amarah selama waktunya di Kinistan, mungkin sebuah pertanda halus dari kengerian yang nantinya akan terjadi. Dalam kasus seperti ini, seringkali terungkap bahwa individu yang bersangkutan tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan, penindasan, atau lingkungan kejam lainnya. Dan disinilah kebencian mereka terbentuk. Namun semua orang yang mengenal Muazzi dan keluarganya secara pribadi menegaskan bahwa hal itu sangat jauh dari kenyataan. Teman-teman keluarga yang berbicara kepada media menggambarkan keluarga yang sangat baik. Bahkan kutip mereka benar-benar luar biasa. Ayah Muhammad adalah salah satu pria yang paling baik hati di dunia dan ibunya juga sangat baik, kata mereka. Kutip, dia sangat peduli, dia sangat cepat membela orang-orang terdekatnya jika dia merasa mereka telah disakiti. Selesai kutip. Lalu bagaimana Mo kecil yang tampaknya peduli dan sangat pemalu bisa menjadi radikal hingga melakukan tindakan yang begitu biadab? Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS juga disebut sebagai ISIL, Negara Islam Irak, dan Syam atau dengan akronim Arabnya Daesh. Muncul dari situasi kacau setelah invasi koalisi pimpinan Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 yang semakin membuat Timur Tengah yang sudah bergolak menjadi tidak stabil. Berakar pada interpretasi Salafi jihadis radikal dari Islam Sunni, kelompok ini menganjurkan penerapan hukum syariah secara harfiah dan puritan, jihad kekerasan terhadap orang-orang yang tidak beriman dan murtad, pendirian kekhalifahan Islam global, serta penekanan pada narasi apokaliptik, khususnya keyakinan akan pertempuran terakhir yang akan segera terjadi antara Islam dan Barat yang digambarkan sebagai sesuatu yang sudah dekat, ditetapkan secara ilahi, dan menjadi tanggung jawab semua pengikut untuk melaksanakannya. Pada saat minat Muazzi terhadap ekstremisme dan kekerasan mulai tumbuh, kurang dari 10 tahun kemudian, mereka telah berkembang menjadi salah satu kelompok jihadis yang paling kejam dan terorganisir di dunia. Berakar dari Jamaat Al-Tawhid wal Jihad yang didirikan pada tahun 1999 oleh militan Yordania Abu Mossad Al-Zakawi, ISIS awalnya berfokus untuk menggulingkan pemerintahan lokal sebelum bersumpah setia kepada Osama bin Laden pada tahun 2004. Bergabung menjadi Al-Qaeda di Irak atau AQI pada puncak perang di Irak. AQI menjadi terkenal karena taktik brutalnya, termasuk penggunaan bom bunuh diri dan pembunuhan sektarian, yang terakhir bertujuan untuk memperuncing ketegangan antara Muslim Sunni dan Syiah. Meskipun terjadi peningkatan operasi koalisi dan kematian pemimpin mereka Al-Zakawi, AQI bertransformasi pada tahun 2006 menjadi Negara Islam Irak atau ISI. Organisasi ini mempertahankan pemberontakan tingkat rendah sepanjang akhir tahun 2000-an, memanfaatkan ketidakstabilan politik dan penindasan yang luas,
di bawah pemerintahan Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki. Sebelum meledaknya Arab Spring pada tahun 2010 dan Perang Saudara Suriah yang terjadi setelahnya, yang memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Pada tahun 2013, di bawah kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, seorang mantan akademisi dengan gelar PhD dalam studi Islam, ISI kembali mendeklarasikan penggabungan, kali ini dengan kelompok jihadis Suriah Jabhat al-Nusra, menjadi negara Islam Irak, dan Al-Syam yang juga dikenal sebagai ISIS, namun perselisihan internal dan benturan ideologi menyebabkan ISIS memisahkan diri sepenuhnya dari Al-Qaeda dan Al-Nusra, mengejar visi mereka sendiri tentang kekhalifahan Islam. Suriah memungkinkan ISIS untuk mendapatkan wilayah, sumber daya, dan rekrutan internasional atau para jihadis, karena diskusi publik kelompok tersebut menampilkan kekejaman ekstrim bersamaan dengan perekrutan teroris yang didanai. Video-video didistribusikan secara global melalui internet saat mereka merebut wilayah-wilayah kunci di bagian utara negara itu, seperti Raqqa. Mereka membangun kendali administratif di sana. Sementara itu, secara paralel mereka melancarkan kebangkitan kembali di Irak, khususnya di wilayah mayoritas Sunni, di mana ketidakpuasan terhadap pemerintah Irak yang didominasi Syiah semakin meningkat dengan cepat sebelum menjadi terkenal secara global. Dari pemenggalan kepala yang disiarkan di televisi, peringatan tentang serangan yang akan datang, dan ancaman pertumpahan darah di barat, ISIS sudah melakukan banyak aksi teror keji di Irak. Mereka mengatur pengeboman massal terhadap para peziarah Syiah, pasar, dan gedung-gedung pemerintah, serta serangan besar seperti pengeboman Baghdad pada Agustus 2009 yang menewaskan lebih dari 150 warga sipil dan melukai sekitar 560 orang lainnya. Sementara di zona perang Suriah, ISIS melakukan eksekusi massal, pemenggalan kepala di depan umum, dan pengusiran paksa komunitas minoritas termasuk umat Kristen dan Alawi. Disinilah mereka mulai menggunakan media sosial untuk mempublikasikan kekerasan dan merekrut anggota dari luar negeri, yang kemudian menjadi awal munculnya era baru globalisasi dalam propaganda jihadis. Lulus dari Universitas Westminster pada tahun 2006 dengan gelar di bidang Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis, Muazzi mulai mendekat kepada para radikal yang berpikiran sama di London Barat. Yang paling signifikan adalah pendakwah ekstremis Islamis Hani Muhammad Yusuf Al-Sibai, seorang pengasingan asal Mesir yang sebelumnya pernah menyatakan dukungan terhadap serangan teror 11 September. Sibai sudah dikenal oleh Dinas Intelijen Inggris dan Amerika karena, kutip, melatih dan memberikan dukungan material kepada Al-Qaeda, mendorong jihadis Inggris untuk pergi ke Afghanistan, serta berkonspirasi untuk melakukan aksi teror. Tutup kutip. Seorang mantan anggota Mujahidin selama perjuangan melawan invasi Soviet ke Afghanistan. Orang yang mengaku sebagai syekh itu tiba di Britania Raya pada tahun 1994, di mana ideologi beracunnya berkembang di antara para radikal bawah tanah London selama 1 dekade. Merekrut setidaknya sekitar 20 pemuda untuk berjihad. Didorong oleh Al-Sibai, pada Agustus 2009, Muazzi melakukan perjalanan ke Tanzania, Afrika Timur, bersama 2 ekstremis lainnya. Dalam apa yang diyakini sebagai upaya untuk berlatih bersama atau bergabung dengan kelompok militan Al-Shabaab yang terkait dengan Al-Qaeda. Untungnya, ketiganya ditolak masuk dan kembali ke Inggris, di mana mereka menjalani interogasi. Dan menurut beberapa sumber, mereka juga mengalami upaya perekrutan oleh MI5, Badan Kontraintelijen dan Keamanan Dalam Negeri Inggris. Setelah itu, Muazzi dan calon jihadis lain yang berbasis di London Barat diawasi secara rutin oleh MI5. Namun 1 bulan kemudian, ia kembali ke kampung halamannya di Kuwait dengan dalih ingin menetap dan mencari pekerjaan di sebuah perusahaan IT yang memujinya sebagai, kutip, karyawan terbaik yang pernah kami miliki. Dia sangat baik dalam bergaul dengan orang, tenang dan sopan, tutup kutip. Kembali ke Inggris pada Mei 2010 untuk liburan singkat, sebelum kembali mengunjungi keluarganya pada bulan Juli. Saat mencoba kembali ke Kuwait, menurut teman-temannya, kali ini untuk menikahi seorang wanita Kuwait, dia ditahan dan dilarang bepergian di Bandara Heathrow karena diduga visanya sudah kadaluarsa.
Meskipun sebagian besar orang berasumsi bahwa ini sebenarnya adalah taktik kontra terorisme dari Dinas Intelijen antara Desember 2010 dan Agustus 2013, sulit untuk melacak tindakan Muazzi. Meskipun orang-orang yang mengenalnya mengatakan bahwa dia sadar sedang diawasi oleh MI5 dan mengaku mengalami penganiayaan serta pelecehan oleh individu-individu yang menyamar. Dalam salah satu insiden tersebut, dia percaya bahwa dia telah menjual laptopnya kepada salah satu agen tersebut. Berbicara dengan Cage melalui email, sebuah organisasi hak asasi manusia yang kontroversial dan simpatik, Muhammad berpendapat, kutip, "Ketika saya menjual sesuatu melalui internet, saya selalu hanya menuliskan nama belakang saya di iklan. Saya pergi menemui orang itu agar dia bisa melihat laptopnya dan jika dia puas, maka dia akan membelinya. Orang itu yang mengejutkan saya bahkan tidak repot-repot memeriksa apakah laptopnya berfungsi atau tidak. Ketika kamu membeli sesuatu dari seseorang yang belum pernah kamu temui sebelumnya, kemungkinan besar kamu tetap akan mencoba produknya. Dalam hitungan detik, saya memberikan laptop itu kepadanya, berpikir bahwa dia akan mencoba laptopnya. Dan dia langsung memberikan uangnya kepada saya. Kami berjabat tangan dan dia berkata, 'Senang berbisnis denganmu, Muhammad. Saya tidak pernah memberitahu orang ini nama depan saya. Saya tidak pernah memberikan nama depan saya. Tidak mungkin dia tahu nama depan saya.'" Kutipan selesai. Meskipun belum pernah dikonfirmasi apakah ini benar-benar operasi MI5 Muazzi, kemudian memohon kepada Cates bahwa dugaan pelecehan itu sudah terlalu berlebihan. Bahkan sampai mempertimbangkan untuk bunuh diri. Kutipan, "Kadang-kadang saya merasa seperti orang mati yang berjalan. Bukan takut mereka akan membunuh saya, melainkan takut bahwa suatu hari saya akan meminum sebanyak mungkin pil agar saya bisa tidur selamanya. Saya hanya ingin menjauh dari orang-orang ini." Kutipan selesai. Kemungkinan besar MI5 mengeluarkan perintah pembatasan terhadap Muazzi, sebuah mekanisme hukum yang diperkenalkan di Inggris berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Terorisme 2005 yang diberlakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan memungkinkan Dinas Intelijen untuk memberlakukan pembatasan terhadap individu yang dicurigai terlibat dalam aktivitas terkait terorisme, bahkan ketika tidak ada cukup bukti untuk menuntut mereka di pengadilan. Contoh langkah-langkah tersebut antara lain, Jam malam umum, perintah pencegahan dan pelacakan elektronik atau pembatasan komunikasi, pergerakan dan perjalanan yang lebih tersembunyi, serta pembatasan pekerjaan dan bergaul dengan individu lain yang juga menjadi target. Namun meskipun demikian, Muazzi berhasil secara legal mengganti namanya melalui Ditpol menjadi Muhammad Alayan dan melarikan diri dari negara tersebut. Tepat di depan mata MI5, ia melakukan perjalanan ke Turki beberapa waktu setelah Januari 2012, sebelum menyeberang ke Suriah melalui perbatasan selatan Turki. Hal ini kemungkinan besar dibantu dan atau difasilitasi oleh kontak-kontak dalam jaringan ekstremis Islamis di London. Menghubungi keluarganya dan teman-teman dekatnya, dia memberitahu mereka bahwa dia telah bergabung dengan sebuah organisasi kemanusiaan yang menjalankan kerja bantuan di Turki. Namun, kenyataannya sangat jauh dari itu dan justru sangat mengerikan. Anehnya, The Beatles adalah julukan yang diberikan oleh para sandera barat yang ditangkap oleh ISIS selama masa teror mereka di Suriah. Ini untuk membedakan 4 militan negara Islam asal Inggris yang merupakan bagian dari sel teroris. Kelompok ini terlibat dalam penahanan, penyiksaan, dan eksekusi terhadap warga sipil tak bersalah. Di antaranya adalah jurnalis dan pekerja bantuan. Secara informal dijuluki berdasarkan anggota asli band Inggris tahun 1960-an, John, Paul, George, dan Ringo. Pada kenyataannya mereka adalah sebagai berikut. Alexander Ayman Coty atau George adalah warga negara Inggris berusia 31 tahun dari Westminster, London. Sebelumnya, dia pernah menjual narkoba dan melakukan pencurian kecil-kecilan di kota asalnya sebelum menjadi radikal. Ditangkap oleh pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi atau SDF pada tahun 2018. Coty diekstradisi ke Amerika Serikat pada tahun 2020 dan pada tahun 2022. Mengaku bersalah atas beberapa tuduhan termasuk penyanderaan dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di penjara dengan keamanan maksimum, tempat dia tinggal hingga hari ini. Selanjutnya, meskipun ada beberapa kebingungan mengenai julukan, Ringo diyakini adalah warga negara Inggris berusia 26 tahun. El Shafi'i El Sheikh,
seorang imigran Sudan yang pindah dari London ke Suriah setelah tahun 2010 bersama istrinya yang berkewarganegaraan Kanada Ethiopia. Dia ditangkap bersama Choti pada tanggal 24 Januari 2018. Saat menyamar sebagai pengungsi sipil, El-Sheikh juga dijatuhi hukuman 8 kali penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Jihadis ketiga yang dikenal sebagai Paul juga merupakan warga negara Inggris dan seperti Koti memiliki catatan kriminal sebelumnya di London Barat atas pelanggaran narkoba dan senjata api. Ian Leslie Davis yang berusia 31 tahun tiba di Suriah pada Juli 2013. Dan meskipun hanya berperan kecil dalam sel tersebut, ia ditangkap oleh otoritas Turki pada tahun 2015 atas tuduhan terorisme, sebelum dideportasi ke Inggris. Pada Agustus 2022 dan pada tahun 2023, ia dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun. Dari 23 sandera barat, mereka yang cukup beruntung untuk selamat dari penahanan oleh sel tersebut. Mereka menceritakan tindakan kekejaman, penyiksaan, dan sadisme yang mengerikan oleh para jihadis, menyebut mereka sebagai yang terburuk di antara para penculik ISIS karena kebrutalan mereka yang berlebihan. Para jihadis, kutipannya, secara terbuka membanggakan diri telah menghasilkan begitu banyak uang sehingga mereka bisa pensiun di Kuwait atau Qatar. Setiap kali The Beatles muncul, selalu ada pemukulan fisik atau penyiksaan. Selesai kutipan. Ini biasanya dilakukan dalam bentuk serangan berkepanjangan, disetrum dengan taser, waterboarding, eksekusi palsu, dan yang sangat mengerikan, bahkan penyaliban palsu terhadap seorang sandera Amerika yang dipenjara di sel kecil dan kotor di suatu tempat di Raqqa Barat, Suriah. Pada satu titik, kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan The Beatles begitu brutal dan kejam, sehingga para komandan ISIS bahkan mencopot keempat jihadis itu dari tugas penjagaan sama sekali. Pada puncak kekejaman negara Islam, keempat jihadis Inggris ini muncul dalam serangkaian video yang memperlihatkan pemenggalan kepala beberapa sandera barat yang mereka tahan, direkam dan didistribusikan oleh ISIS untuk propaganda. Video-video ini menarik kecaman internasional dan menyoroti penderitaan warga negara asing tak bersalah yang telah diculik saat melakukan pekerjaan kemanusiaan, jurnalistik, atau kontrak di Suriah dan Irak. Sekali lagi, video pemenggalan kepala oleh ISIS ini sangat mengganggu. Mohon jangan mencoba menontonnya secara online. Terima kasih. James Foley, seorang jurnalis Amerika berusia 40 tahun yang hidup dan pekerjaannya mencerminkan komitmen terhadap kebenaran. Di beberapa wilayah paling berbahaya di dunia, ia menjadi korban jihadis pertama yang diketahui. John lahir pada 18 Oktober 1973 di Illinois, Amerika Serikat. Bagi Diane dan John Foley, James adalah anak sulung dari 5 bersaudara. Dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius dan berorientasi pada komunitas. Nilai-nilai yang sangat membentuk pekerjaan kemanusiaan Foley di kemudian hari. Sebelum terjun ke dunia jurnalisme, Foley pernah bekerja sebagai guru untuk Teach for America dan mengajar membaca serta menulis di penjara. Sekali lagi, pengalaman itu menumbuhkan empatinya terhadap mereka yang terpinggirkan. Dan pada tahun 2012, dia adalah seorang koresponden perang berpengalaman yang sebelumnya pernah melaporkan dari Irak, Afghanistan, dan Libya. Sebelum penculikannya, dia sudah pernah dipenjara oleh pasukan pro-Gaddafi di Libya selama 44 hari yang penuh penderitaan. Namun, saat dia bekerja untuk media berita asal Amerika Serikat Global Post dan kantor berita Perancis France Press, dia diculik di Suriah Utara pada 22 November 2012 bersama jurnalis Inggris John Kentley. Ditahan oleh ISIS selama hampir 2 tahun, rekan-rekan sesama tahanan kemudian menggambarkan Foley sebagai sumber kekuatan dan penghiburan. Sering berusaha meningkatkan semangat di antara para tahanan melalui doa dan percakapan. Meskipun sering menjadi sasaran utama kekejaman di sel itu karena kewarganegaraannya. Pada masa itu, ISIS menuntut keluarga Foley, Global Post, dan pemerintahan Barack Obama membayar $132 juta untuk pembebasannya, sebuah uang tebusan yang sangat besar dan nyaris mustahil dipenuhi. Tragisnya, pada 19 Agustus 2014, ISIS merilis sebuah video secara online berjudul Pesan untuk Amerika,
yang merekam pemenggalan kepala James Foley oleh Muhammad Muazzi, yang berpakaian serba hitam dan mengacungkan pisau sambil mengancam akan membunuh sandera lain jika Amerika Serikat tidak menghentikan serangan udaranya di Irak. Korban kedua, Stephen Sotloff, adalah seorang jurnalis Amerika Israel berusia 31 tahun yang pernah bekerja lepas untuk publikasi besar seperti Time dan Foreign Policy, dan dihormati karena sudut pandangnya serta pemahaman mendalamnya tentang politik Timur Tengah. Sotloff memasuki Suriah pada tahun 2013 setelah melakukan perjalanan ke Israel. Namun, ia ditangkap di Aleppo pada tanggal 4 Agustus. Diduga terjadi pengkhianatan dari orang-orang yang bertanggung jawab menyelundupkannya ke dalam negara itu. Latar belakang Yahudi dan kewarganegaraan Israel, Sotloff dirahasiakan selama masa penahanannya karena dikhawatirkan akan semakin membahayakan dirinya. Sedikit lebih dari setahun kemudian, pada 2 September 2014, Muazzi kembali muncul di depan kamera dalam video tersebut. Pesan kedua kepada Amerika, di mana sebelum memenggal kepala Stephen Sotloff, dia menyatakan, kutip, "Kebijakan luar negeri yang arogan terhadap negara Islam. Keras kepala Obama, maksudnya, yang bersikeras melanjutkan pengeboman di Amerli, Zama, dan bendungan Mosul. Kamu, Obama, sekali lagi, melalui tindakanmu telah membunuh satu lagi warga negara Amerika. Jadi, seperti halnya rudalmu terus menyerang rakyat kami, pisau kami juga akan terus menggorok leher rakyatmu." Tutup kutipan. Dua warga negara Inggris menjadi korban mengerikan berikutnya dari Muazzi, yaitu David Haines yang berusia 44 tahun dan Alan Henning yang berusia 47 tahun. Keduanya adalah pekerja bantuan yang mengirimkan pasukan medis dan makanan kepada warga sipil Suriah yang sedang kesulitan. David Haines diculik di dekat perbatasan Turki pada Maret 2013, diikuti dengan penculikan Alan Henning pada bulan Desember di Aleppo. Sebagai ayah dari dua anak, David Haines sebelumnya pernah bertugas di Angkatan Udara Kerajaan sebelum memulai pekerjaan bantuan pada tahun 1999. Ia bekerja untuk beberapa organisasi kemanusiaan yang membantu para pengungsi di Yugoslavia, Afrika Tengah, Libya, Sudan Selatan, dan Suriah, serta bekerja sama dengan kelompok seperti ACTID dan Non-Violent Peace Force. David Haines sangat tergerak oleh krisis pengungsi Suriah. Henning, seorang mantan sopir taksi dari Salford dan juga ayah dari dua anak, telah bergabung dengan sebuah organisasi bantuan sebagai sopir ambulans darurat. Ketika pada tanggal 26 Desember, konvoi mereka disergap oleh para pejuang ISIS, dan video eksekusi Haines dirilis pada 13 September 2014. Sama seperti Foley dan Sotloff, dia dipaksa untuk membacakan pidato propaganda ISIS yang sudah ditulis sebelumnya. Sebelum Muazzi, yang sekali lagi berpakaian serba hitam dari kepala hingga kaki, menyatakan, kutip, "Jika kamu, David Cameron, bersikeras melawan negara Islam, maka kamu, seperti tuanmu Obama, tanganmu akan berlumuran darah rakyatmu." Tutup kutip. Sebuah video pembunuhan mengerikan Henning muncul secara online pada tanggal 3 Oktober 2014. Korban terakhir Muazzi, pekerja bantuan asal Amerika berusia 26 tahun bernama Peter Kasich, adalah pendiri Special Emergency Response and Assistance atau SERA, sebuah lembaga non-pemerintah yang menyalurkan makanan, pakaian, perlengkapan medis, dan bantuan ke kem-kem di Lebanon dan Suriah. Ditangkap oleh ISIS pada 1 Oktober 2013. Kasich masuk Islam saat ditawan bersama John Kentley dan sandera asal Prancis Nicolas, yang cukup beruntung untuk selamat. Dan kemudian Kasich mengadopsi nama Abdul Rahman Kasich. Orang tuanya menekankan bahwa perpindahan agamanya ini tidak dipaksakan dan bahwa dia sudah mempertimbangkannya sejak beberapa waktu sebelumnya. ISIS merilis video terakhir pada 16 November 2014 dengan jumlah korban tewas di tangan Muazzi kini menjadi 5 orang. Mengidentifikasi Jihadi John. Sebagaimana pers juga kini menyebut Muazzi merupakan tantangan besar bagi semua lembaga kontra-terorisme dan intelijen yang terlibat. Di antaranya adalah MI5, MI6, GCHQ, dan Scotland Yard dari Inggris, serta FBI, CIA, dan NSA dari Amerika Serikat. Meskipun wajahnya tersembunyi dan hanya matanya yang terlihat,
aksen Inggris Muazzi menjadi titik awal yang jelas. Dipadukan dengan data umum yang diperoleh dari video eksekusi, termasuk tinggi badan, fisik, dan petunjuk geografis apapun yang tampak dari latarnya. Dalam video tersebut, Muazzi terlihat mengenakan sarung bahu kulit dengan pistol yang ditempatkan di bawah ketiak kirinya, yang biasanya menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang menggunakan tangan kanan. Namun di semua klip, ia terlihat memegang pisau di tangan kirinya, sebuah detail yang menarik perhatian para analis. Dengan menggunakan teknik investigasi yang teliti, Badan Intelijen mengumpulkan informasi penting dalam perburuan mereka terhadap pembunuh yang sulit ditemukan itu. Ini termasuk yang berikut. Intelijen manusia atau HUMINT adalah pengumpulan informasi dari sumber manusia. Pengumpulan dapat dilakukan secara terbuka, seperti ketika badan-badan mewawancarai saksi atau tersangka, atau dapat juga dilakukan melalui cara-cara rahasia atau tersembunyi atau spionase. Intelijen sinyal atau SIGIN mengacu pada transmisi elektronik yang dapat dikumpulkan oleh kapal, pesawat, lokasi di darat, atau satelit, seringkali berupa penyadapan komunikasi antara dua pihak. Intelijen foto atau FOTIN dihasilkan melalui integrasi citra, intelijen citra, dan informasi geospasial yang sering dikumpulkan oleh satelit berteknologi tinggi dan dianalisis untuk nilai topografi, strategis, atau taktis. Intelijen sumber terbuka atau OSINT mengacu pada berbagai informasi dan sumber yang umumnya tersedia, termasuk informasi yang diperoleh dari media, surat kabar, radio, televisi, catatan profesional dan akademik, makalah, konferensi, asosiasi profesional, dan data publik lainnya, laporan pemerintah, demografi, sidang, pidato, dan sebagainya. Semua lembaga yang terlibat pasti mengandalkan setidaknya satu, jika tidak semua, dari bentuk intelijen ini, seperti menganalisis latar gurun tempat eksekusi itu terjadi. Video untuk data topografi, menggabungkan perangkat lunak pengenalan suara dengan panggilan telepon atau radio yang disadap, memanfaatkan data sensus pemerintah atau data biometrik, dan mengumpulkan intelijen langsung di lapangan di Suriah dari aset, informan, atau agen operatif. Pada tanggal 26 Februari 2015, Stuart McKenneth dan Adam Goldman, keduanya jurnalis investigasi di The Washington Post, secara terbuka mengidentifikasi Jihadi John sebagai Mohamed Muazzi. Namun identitasnya sudah diketahui oleh pemerintah Inggris sejak bulan September tahun sebelumnya, bahkan sebelum Henning atau Kasik dibunuh. Ayah Muazzi, Jasim, awalnya membantah keterlibatan putranya dan bahkan menyalahkan pemerintah Inggris karena telah membuatnya menjadi radikal melalui pengawasan dan pelecehan yang berulang-ulang. Namun, kemudian dia mengakui bahwa pria dalam video tersebut kemungkinan besar adalah putranya, dengan malu-malu menyebutnya, kutip, seekor anjing, binatang, dan teroris. Keluarga tersebut dengan cepat menarik diri dari kehidupan publik, menghadapi sorotan media yang intens dan stigma sosial, serta terdapat laporan yang saling bertentangan tentang keberadaan dan keyakinan keluarga tersebut. Beberapa orang mengklaim bahwa keluarga tersebut telah kembali ke Kuwait, di mana mereka diinterogasi dan masih diawasi oleh otoritas tempat. Terlepas dari itu, jangkauan intelijen Barat akan segera menimpa Jihadi John. Pada tanggal 12 November 2015, satu pesawat tak berawak Inggris dan dua pesawat tak berawak Amerika atau UAV yang terbang ribuan kaki di atas Raqqa, Suriah, melepaskan muatan bahan peledak mereka. Menurut istilah mereka, melenyapkan Muazzi dan 3 pejuang ISIS lainnya saat mereka keluar dari sebuah gedung dan menuju ke mobil. Bisa dikatakan bahwa sejak saat Muhammad Muazzi muda yang dulu penuh harapan, peduli, dan sangat pemalu, menapakkan kaki di jalan radikalisasi dan pada akhirnya jihad. Dalam kata-katanya sendiri, dia telah menjadi orang yang tinggal menunggu ajal.